Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mamai Maizah, NIM 555218013. Saya dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari Praktikum PDBK kelas C. Pada video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara memasukkan data keuangan pada perusahaan dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting Plus versi 19. Bisa dilihat pada layar. Di sini ada aplikasi yang saya pakai, aplikasi Mayop. Yes. Pada video kali ini, contoh yang akan saya pakai di sini menggunakan perusahaan PD Pelangi. Ya, di sini sudah ada informasi umumnya, kebijakan akuntansi, daftar akun, neraca saldo, dan transaksi-transaksinya. Oke, kita balik lagi ke aplikasi. Jadi ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Mayop Plus versi 19. Ada menu Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Nah, karena kita di sini baru pertama kali akan memasukkan data keuangan tersebut, nah maka yang akan kita pilih adalah menu Create. Sedangkan apabila kita telah menyimpan data keuangan tersebut, kita telah sebelumnya pernah menggunakan aplikasi Mayop dan kita sudah simpan filenya, kita bisa men-open. Nah, kali ini kita klik menu Create ya. Nah, pada tampilan Introduction, kita klik Next. Pada Company Information, kita sesuaikan nih datanya dengan yang ada di soal ya. Di sini nama perusahaan PD Pelangi, alamat Jalan Mendut Barat nomor 47 Serial number karena tidak ada kita kosongkan saja, komponennya PD Pelangi. Untuk ABN di sini untuk nomor NPWP karena di soal tidak ada kita skip saja. Alamat Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Phone number-nya kita lihat 02232555572. 02232555575. Fax nomornya sama 02232555575. Email address tadi pelangi@cbn.net.id. Ya, kita pastikan kembali. Ya, sudah sama. Klik Next. Nah, pada Accounting Information, ada Current Financial Year. Kita bisa lihat di soal. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada periode akuntansi tahunan. Ada 12 periode. Lalu di sini ada, kita bisa lihat, nah, neraca saldo 30 November 2020 ya. Kita juga bisa lihat, tadi ada tulisannya pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Jadi, current financial year-nya 2020, last month of financial year-nya Desember, conversion month-nya itu, transaksi month-nya itu kita pakai Desember, dan number of accounting period tadi 12 ya, 12, karena ada 12 bulan. Klik Next. Kita klik Next lagi. Nah, pada account list, kita pilih yang tengah. I would like to import a list of account provided by my accountant. Next. Nah, pada company file, di sini kita bisa ubah nih, kita mau save di mana, biar memudahkan kita ketika kita mau open lagi nih si data ini. Nah, kita ubah ya. Di sini saya ubah
download kali ya biar gampang. Karena kita sebelumnya sudah pernah ya, jadi kita tadi pelangi 1 gitu misalnya. Terserah sih itu. Save. Next. Nah, pada conclusion kita pilih Command Center. Nah, lalu akan muncul nih tampilan seperti ini. Command Center-nya untuk aplikasi Mayop ya. Ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Di sini semua masing-masing punya kegunaannya masing-masing. Lalu, di sini yang selanjutnya kita lakukan adalah memasukkan akun-akun gitu ya, yang belum terdapat di akun-akun di perusahaannya. Kita klik account list. Nah, di sini sudah ada nih, ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Ini all account-nya, kita bisa perbesar. Nah, di sini sudah ada beberapa akun-akun yang sudah tersedia dari Mayop-nya, dan ada juga, dan di sini biasanya sudah tersedia itu sudah tersetting ya, sudah melink gitu tuh, sudah ada linknya tuh nyambung gitu. Jadi ada beberapa yang emang kita nggak bisa ubah gitu. Nah dari sini contohnya kayak dari aset, kita lihat di soal ya, kita bisa samakan. Sebentar. Nah, kita bisa nyamain ini dari sini. Kita lihat dari neraca saldonya, biar kita bisa nyamain angkanya. Oke. Di sini bisa lihat, kita perkecil ya teman-teman, biar kita bisa nah, oke, sudah. Nah, di sini di aset ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih ya, ada kode-kode yang berbeda. Jadi kayak 1 itu berarti dia aset, 2 berarti dia liability, 3 dia equity, dan seterusnya gitu. Nih, 1. Di sini kan udah ada. Kita bawahin. Nah, di sini ada check account, deposit fund, electronic clearing account, dan trade debtor. Nah, di sini kita bisa ubah nih yang undeposit fund, kita ubah jadi 100 cash in bank ya. Angkanya 41520. Langsung aja bisa kita masukin. Bisa juga kita mau masukin nama-namanya dulu, baru angkanya belakangan bisa, tapi ini kita bisa biar tidak kerjaan 2 kali gitu. Oke. Nah, di sini PTCash belum ada. Kita new aja. New ya. Kita pilih bank. 1.200. Cash. 9.800.000. Oke. Lalu ada account receivable. Nah, di sini trade debtor kita bisa ubah. Receivable 85.800.000. Nah, karena allowance for dapur belum ada, selanjutnya kita bisa new lagi. Allowance for dapur juga dia masih masuk ke account receivable. Kita ganti dulu akun type-nya.
ganti account number-nya. Min 11.800.000. Untuk min kita bisa pakai tanda dalam kurung, bisa juga pakai minus kayak gini sebelumnya. Nanti dia langsung, nah akan kayak seperti ini. Bisa kita klik new atau kita klik alt new ya untuk langsung gitu. Kita pilih lanjut ke merchandise inventory, itu akun tabnya other current asset. 1.500. Inventory 520. Alt new. Masih sama. Kita ngikutin yang soal aja ya, kita klik langsung. Di sini nggak saya sebutkan. Bisa lihat di layar. Alt-nya lagi. Di sini masih ada current asset. Nah, sudah. Kan tadi sudah sampai prepaid text ya. Sekarang masuk ke equipment at cost. Kita lihat, nah dia udah berubah nih. 1, 2, 100. Ini kita ubah jadi other asset. Other asset 2, 100. Cost 63. Alt new masih sama ini. Equipment debt. Sebesar ini 16.500.000. Oke. Nah, udah semua ya. Lanjut ke liability. Nih, di sini ada account payable ya, trade creditor. Kita bisa ubah. Kita masuk nih ke selanjutnya. Ada account payable. Dua 1.100. Account payable 69.300.000. Klik new. Nah, sekarang kita ganti. Ini menjadi other current liability. 21.200. Expense payable 3.900.000. New 1.300. Income tax payable kosong ya. Alt new and payable 1.500.000. Sorry. Alt new 1.500. And outcome kosong, alt-nya lagi. And income kosong ya. Nah, ini sudah. Kita alt-nya lagi. Di sini ada Bank Permata Loan. Ini kita
beda ya, kita ubah jadi dia long term liability. 200. Bank pemata loan. 300, 1 juta. Oke. Lanjut ke nomor 3 ya, itu berarti equity. Kita bisa plus aja. Kita bisa new maksud saya. Ada 3. Kemudian kapital. 365, 250. New 200. Kemudian drawing. Oke. Income-nya nomor 4 ya. Sini karena masih kosong, kita new. Akan number-nya ada sales. Sales sebesar 503, 300. Alt new. Sales return kosong. Oke. Terus nomor 5, cost of sales. Ya, nomor 5 ada cost of goods sold sama freight paid. 100. $314.100.000. Alt new. Freight paid 8.18.000. Oke. Nah, 6 ada expense ya. Kita bisa lihat klik new 1.000. Advertising expense 4.200.000. Alt new 100. Telepon and electricity expense dia nggak muat apa-apa. 8.700.000. Alt new store supplies expense sebesar 4.350.000. Alt new 1.300. Bad debt expense 15.100. Depreciations expense sebesar 16.500.000. Insurance expense dan expense 23.300. Nah, selanjutnya ada wages and salaries. Di sini ada kan? Nah, kita bisa ubah aja angkanya. Kita ganti dulu account number-nya. Account number.
Nah, kita ubah 36.300. Ada juga nih, ada employer expense. Kita bisa ubah. Namanya jadi Rp9.300.000. Oke. Nah, lanjut. Other income. Ada satu ya. Interest revenue sebesar 6.100.000. Di ada expense ada dua. Ada interest expense sebesar 9.480.000 dan bank service charge. Salah, maaf, 1.200. Charge sebesar 6.600. Nah, kita bisa lihat ke all account ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman sebelumnya ada bingung ya. Kan di sini kan yang kredit kan kadang-kadang identik dengan minus ya, tapi ada juga kita tahu kayak penjualan itu kan dia pendapatan ya. Dia walaupun dia kan saldo nomornya kredit, tapi dia kan sebenarnya dia pendapatan masukan gitu, uang bertambah gitu. Nah, jadi kita bisa lihat, perlu kita tahu juga kalau misalnya nggak semuanya kredit di sini itu minus gitu. Jadi bisa lihat di sini ya, di Mayupnya, kayak di sini ada 3 yang minus ya. Ada allowance for doubtful debt, lalu ada equipment akumulasi debt, dengan Andrian drawing. Sebentar. Kita cek satu-satu dulu ya. Kita pastiin semuanya udah benar atau belum nih. Ternyata di sini ada yang kurang. Maaf teman-teman. Nah, di sini dia prepaid tax 15 juta. Benar. Oh, ini ya. Oke. Nah, berarti ini ada yang belum ya. Prepaid train. Enggak. Ini dia 1.800. Sebesar. Nah, kita balik lagi ya. Jadi di sini yang minus tuh ada 3. Ada allowance for doubtful debt. Nih teman-teman.
ada juga equipment akumulasi debt, sama Andrian drawing. Nah, kita close. Kita pastiin dulu nih, ini udah benar-benar balance belum? Kita klik setup, balance, lalu ke account opening balance. Kita lihat amount left to be allocated-nya udah 0 ya, berarti ini udah balance semua nih berarti. Kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya adalah kita men-setting link account, link pajak maksud saya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik menulis. Kita klik text code. Nah, di sini kan banyak ya. Kita hapus aja yang nggak kepake. Kita cuma nyisain GST sama NT. Nah, ini kita bisa klik edit, delete text code. Edit, delete text code. Edit, delete text code. Edit, delete text code. Sampai tersisa, nah tinggal 2 ini. Lalu kita ubah, kita klik 2 kali aja. Kita ubah jadi PPN. Oke. Pajak pertambahan nilai. Tetap text type-nya dan rate-nya 10. Text collected-nya kita jadi pilih PPN outcome, sama text paid-nya klik PPN income. Oke. Dan untuk not reportable kita ubah jadi tidak kena pajak. Text collected-nya kita ubah jadi PPN outcome. Text paid jadi PPN income. Klik close. Lalu sekarang tadi kan kita sudah men-setting link pajak. Sekarang kita men-setting link account ya. Klik setup link account, account and banking. Nah, kita kan ada 3 yang akan kita link account ya. Ada account and banking account, sales account, dan purchase account. Yang pertama tadi kan account and banking account. Nah, ini tetap ya yang pertama. Nah, ini sudah benar. Ini udah benar. Ini udah benar nih ya. Pokoknya kita pastiin kalau bank account for undeposit fund-nya jadi cash in bank. Oke. Lalu setup lagi link account. Sales account sekarang. Nah, ini ada account receivable. Nah, ini kita ubah nih. Bank account for customer receipt. Kita ubah jadi cash in bank. Ya. Yang atas sudah benar account receivable. Lalu ini kita klik OK. Lanjut lagi setup. Link account, purchase account. Ini account payable sudah benar. Nah, bawahnya juga kita ubah jadi cash in bank. In bank. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat daftar pelanggan, daftar customer ya. Nah, sini kita lihat ya. Ada daftar nama-nama pelanggannya. Ada transaksi-transaksinya. Teman-teman kita lihat ya. Pertama nih, ada daftar customer, ada daftar supplier. Oke. Pertama kita klik card file. Klik card list. Nah, kita klik customer nih.
yang pertama. Lalu karena ini masih kosong, kita klik new. Nah, kita masukin yang pertama. Yang pertama ada teknik komputer ya. Komputer. C001. Alamatnya Jalan Tirtayasa nomor 22. City-nya ada di Bandung. Country Indonesia. Font-nya 022-623-0197. Klik OK. Klik new lagi. Ada namanya Trans Komputer C002. Alamatnya Jalan Cilenyi Raya nomor 70. Country-nya Indonesia. Font-nya 022-723-5454. Kita bisa aja langsung klik new ya. Atau alt new lagi kayak tadi. Mega Komputer C003 Jalan Sukasari nomor 12. City-nya ada di Bandung. Country Indonesia. Font-nya nomor telepon 022-621-0164. Alt-nya lagi, yang terakhir ada Prima Komputer C004 Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung, Country Indonesia. Font-nya 022-622-1234. Klik OK. Nah, sama untuk masukkan data pelanggan. Nah, tadi kan kita membuat daftar pelanggan. Sekarang kita daftar pemasok atau supplier. Kita bisa klik kayak tadi, card file, card list, masuk ke jendela seperti ini. Kita juga, kan kita udah nih, kita bisa langsung aja klik supplier. Nah, langsung new aja. Gitu. Kita masukin PT Makmur Jaya. S001. Maaf. Nah, alamatnya diisi lantai 1 nomor 12. Bandung, Indonesia. Font-nya 022-630-33. Alt-nya CV Setia Abadi S002. Alamatnya BIP lantai
Nomor 31. City-nya ada di Bandung. Country Indonesia. Phone-nya 022-380-2900. Alt new yang terakhir PT Lodan S003. Address ITC lantai 2 nomor 29. Country Indonesia. Phone-nya 022-630-134. Oke. Nah, udah ada semua ya. Selanjutnya kita membuat buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang. Nah, ini kan tadi udah ya nih. Ini ada customer, sini ada supplier. Kita klik close. Nah, nih ada daftar saldo piutang dagang dan saldo utang dagang ya. Pertama piutang dagang kita klik menu setup, balance, klik customer balance. Nah, ini udah ada kan nama-nama customer name yang tadi. Kita klik add cell. Ya. Customer name kita bisa nih klik dari vendor ini ya. Nah, yang pertama nih C001 ada Tekno Komputer. Invoice-nya kita ubah nih, kita ikutin F11/12. Tanggalnya sesuaikan 2020. Teman-teman nanti bisa lihat di laptop masing-masing ya. Kalau di saya itu setelannya bulan, tanggal, tahun. Jadi gitu. Ada juga yang tanggal, bulan, tahun. Jadi kayak di sini kan 25 November ya. Berarti saya nulisnya ini 11/25/2020 gitu. Untuk memonya kita ubah jadi saldo awal piutang. Ini kita pakai yang jumlah ya, 34.100.000. Nah, ini kita pakai yang yang tidak kena pajak NT gitu loh, karena kita menggunakan angkanya angka yang sudah kena pajak gitu loh, 34.100.000 ini. Makanya di sini kita nggak usah pakai nggak usah pilih PPN lagi gitu. Nah, ketika sudah semua, record. Oke. Kita lakuin sama yang tadi, add cell. Yang nomor 2, trans komputer. Invoice kita ubah, F11/25. Ini tanggalnya kita ubah ya, 29. Saldo awal piutang. Angkanya 28.600. Ini ubah jadi NT. Record. Oke. Add cell lagi. Klik yang nomor 3, Mega Komputer. Invoice-nya F11/10 ya. 11/10. Tanggalnya kita ubah tanggal 23. Saldo menunya saldo awal piutang. Angkanya 9.800.000. Kita ubah jadi NT. Record. Oke. Terakhir ada Prima Komputer. Invoice F11/14. 24. Saldo awal piutang 3.300. Tax code-nya tidak kena pajak. Record.
Nah, ini udah muncul jendela congratulations. Nah, ini udah berhasil nih berarti. Tuh. Pokoknya pastiin teman-teman nanti akan muncul seperti ini ya, gitu. Kalau misalkan nggak muncul, berarti ada yang salah nih dengan pengerjaannya. Oke. Lalu kita close. Sekarang kita ke yang piutang dagangnya, utang dagang. Klik setup lagi, balance, supplier balance. Nah, kita add purchase. Kita lakukan sama kayak tadi ya. Klik vendornya nih untuk milih PT Makmur Jaya, PO-nya. PO itu sama aja kayak invoice-nya ya. Kita ubah namanya kayak nomor fakturnya. Nah, di sini dia C.15234 2020 23/11. Saldo awal utang. Hati-hati teman-teman, kebalik ya. Total ininya 23.100. Ya sama juga. Tidak kena pajak. Oke. Ke bawah. Lalu add purchase lagi. Vendornya kita pilih nomor 2 Sip Istiabadi. Fakturnya kita ubah F1289. 20 November. Saldo awal utang 17.600. Oke. Yang terakhir add purchase PT Lodan FK 2011 tanggal 28. Saldo awal utang 28.600. Tax code-nya NT ya. Tidak kena pajak record. Wah, ini juga ada congratulations nih. Berarti pekerjaan kita sudah benar. Oke. Nah, teman-teman lihat juga nih. Di sini dia out of balance amount. Out of balance amount-nya sudah 0, berarti tidak benar. Sama juga kayak yang tadi ya. Nih kita lihat. Dia juga udah 0. Ini udah benar. Lalu kita membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan barang. Pertama membuat daftar barang dulu. Persediaan ya namanya juga. Jadi kita klik nih inventory. Lalu kita klik item list. Nah, kita klik new. Nah, di sini kita lihat ya persediaan barang dagang nih. Ada 2. Nah, item number-nya kita pilih, kita klik kayak ini, 1230P. Namanya IBM P230. Enter. Oh, ini kita klik, kita checklist. Nah, yang by the item, kita pilih cost of goods sold. Nah, yang income account ini kita pilih sales. Income namanya juga. Ini kita pilih merchandise inventory. Oke. Sudah. Lalu kita ke buying details. Ini kosong, buying unitnya kita pilih, kita tulis unit. Tax code when bought, kita pilih PPN. Seperti itu. Klik selling details-nya. Best selling price-nya, kita tulis nih price-nya 16 juta.
terus bawahnya kita tulis unit, ini juga sama, text code when solved-nya ppn. Oke. Kita lakukan yang sama pada nomor 2 ya. Sama A60 isi. Itemnya Acer P60. Ini kita checklist. Ini udah ya, seperti yang tadi, buying details. Ini udah sama, ini aja tinggal ganti angka, 12.500.000. Oke. Nah, setelah sudah, kita close. Lalu kita klik inventory lagi, set item prices, klik average cost. Jadi kita pilih, kita tuh gunainnya tuh metode rata-rata ya, average cost gitu. Udah, oke. Setelah itu, kita memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan. Klik inventory lagi, karena udah di inventory masih diklik lagi ya, klik count inventory. Nah, lalu ini kita perbesar ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kuantitinya 620 yang bawah 16. Ini di counted-nya itu kita ubah 20, yang bawah juga jadi 16. Gitu. Lalu ini on hand tetap 0, adjust inventory. Nah, yang default adjustment ini kita ubah jadi merchandise inventory. Continue. Ini klik opening balance. Nah, ini kita ubah jadi saldo awal memonya. Saldo awal persediaan barang dagangan. Unit cost-nya kita ubah. Harganya tadi kan 16 juta ya. Ini 12.500.000. Nah, ini udah ke ini ya. Kan 20 ke 16 garis 20 juta gitu. Ini date-nya kita ubah. Kita ubah jadi seperti 1 Januari 2020 berarti. 1 Desember 2020 gitu. Karena kan tadi ada neraca saldonya juga kan 30 November ya. Jadi kita ini untuk bulan berikutnya record. Nah, ini udah semua teman-teman. Udah semua. Nah, sekarang kita bisa tutup nih. Kita bisa juga langsung klik X besar ini. Klik X besar. Quit now report. Do you wish to back up at this time? Ini nggak perlu. Soalnya sebelumnya kita kan udah nge-save ya. Jadi udah ter-save lah nih yang kita kerjakan sekarang ini. Klik no aja. Sudah teman-teman. Mungkin itu dari saya. Semoga apa yang saya sharing pada video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.